Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sahabat pembelajar, jumpa lagi di IAS Channel untuk belajar apa saja, tentang apa saja, belajar dari mana saja dan dengan siapa saja. Merdeka belajar. Kali ini khusus untuk Anda peserta mata kuliah kewirausahaan, saya akan sampaikan secara sederhana untuk menjawab pertanyaan siapa sebenarnya seorang entrepreneur, apa bedanya dengan pedagang, atau samakah mereka antara pedagang dan entrepreneur. Baik, secara sederhana dan singkat kita ikuti berikut ini. Who is an entrepreneur? Dari foto ini ada dua pedagang asongan, atau apa namanya ya, digendong asongan ya. Apakah mereka entrepreneur? Yang ini, apakah mereka entrepreneur juga? Ini, mereka berjualan dengan banyak item di pinggir jalan, di emper atau di kaki lima. Apakah mereka juga entrepreneur? Dan yang ini, yang berkeliling menjajakan dagangannya menggunakan gerobak, apakah mereka entrepreneur? Ya, mereka berusaha juga dan mereka berdagang juga. Tapi apakah mereka entrepreneur? Kita lihat berikutnya. Yang ini, mereka sudah punya tempat, ada kios, ada toko yang relatif menetap ya tempatnya, penjualannya. Apalagi ini ada toko yang cukup besar. Mereka punya tempat dan punya toko juga. Apakah mereka entrepreneur? Seperti ini contohnya. Seperti ini. Nah, dan lihat sama seperti ini. Pasti pernah kita jumpai di mana sederet orang pedagang di sebuah pasar. Orang berjual dagangan yang nyaris sama yang didagangkan, dan biasanya ada satu atau dua orang setiap warung atau tokonya, dengan suara yang cukup keras menawarkan dagangannya, menawarkan atau mengajak mampir para pengunjungnya. Dan seperti ini kita lihat, terutama kalau kita lihat di Malioboro banyak sekali ini ya, nyaris semua dagangannya sama, orangnya berbeda. Di sepanjang trotoar itu, di sepanjang kaki limanya ya. Apa yang mereka jual adalah barang-barang yang kurang lebih sama antara satu dengan lainnya. Apakah mereka entrepreneur? Nah, kita bandingkan dengan yang ini. Apakah ini? Ya, pasti semua tahu ini adalah pensil. Berapa harga sebuah pensil? Berapa? Ada 5.000, 10.000 mungkin, atau kurang ya. Tapi kalau pensil dibuat seperti ini, kira-kira berapa harganya? Tentu menjadi lebih baik harganya. Atau seperti ini, ada tempatnya, berapa harganya? Dan seandainya dibuat seperti ini, kira-kira berapa harganya?
atau lebih tepat berapa nilainya, karena nilai tidak selalu terkait dengan harga. Nah, entrepreneur adalah orang yang meningkatkan nilai dari suatu barang. Jadi sekali lagi, entrepreneur itu adalah orang yang berupaya meningkatkan nilai suatu barang dan kemudian menjualnya. Iya, entrepreneur bisa jadi pedagang, tapi pedagang belum tentu menjadi entrepreneur. Kita lihat ini. Kalau sudah selesai kita konsumsi, kalengnya diapakan? Oke? Nah, bagaimana kalau kemudian bisa dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bernilai seperti ini? Ini contohnya, dan berasal dari kaleng bekas seperti ini. Tempat pas bunga yang indah ini, kira-kira sumbernya dari mana bahan mentahnya? Iya, dari bentuknya bisa kita lihat. Ini adalah berasal dari bekas botol minuman mineral ya, dibuat menjadi lebih indah. Tentu nilainya menjadi meningkat. Dan seperti ini. Lalu ini, bagi yang sayang terhadap laptop kesayangannya, tentu berpikir bagaimana melindunginya, tapi tetap dengan cara yang artistik, misalnya seperti itu. Ya, ini berasal dari bekas karung goni. Dan ini lampu hias ini, kira-kira berasal dari apa? Barang bekas apa? Iya, dari kardus ya. Dan ini ternyata tempat sampah ini berasal dari koran bekas. Lihat, ini yang disebut sebagai lampu milenial. Ini juga berasal dari barang bekas, tepatnya karton bekas. Nah, dari sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga atau bernilai dengan cara apa? Seorang entrepreneur melakukan inovasi. Jadi ciri khas utama seorang entrepreneur adalah inovatif. Itu yang paling pokok, untuk mengubah dari sesuatu yang tidak berharga menjadi lebih berharga. Kalau menurut Ciputra, dari rongsokan menjadi emas. Itulah entrepreneur, berusaha meningkatkan nilai barangnya, baik dari sisi harganya, baik dari sisi nilai estetikanya dan sebagainya, sehingga mengubah sesuatu yang tadi tidak berharga, bahkan sampah, menjadi lebih bernilai. Ada 3 macam inovasi. Yang pertama adalah inovasi produk, itu dengan cara meningkatkan nilai produk. Apakah fungsinya, apakah kualitasnya, atau bisa jadi menjadi barang substitusi terhadap barang lain yang mungkin sudah langka atau mungkin tidak efisien. Jadi inovasi yang pertama adalah berupa inovasi terhadap produk. Dan yang kedua adalah pemasaran. Ya,
mengubah atau meningkatkan cara memasarkan, itu juga sebuah inovasi. Metodenya, tekniknya yang lebih efektif dari sebelumnya. Dan yang ketiga adalah inovasi terhadap prosesnya, mengubah dari proses yang sebelumnya tidak efisien menjadi lebih efisien, yang gagal menjadi lebih efektif, yang tidak operasional menjadi lebih operasional. Inilah yang dimaksud dengan inovasi. Ciri utama seorang entrepreneur adalah inovasi. Nah, untuk Anda ada tugas. Buatlah sebuah proyek inovasi kecil dari barang bekas yang ada di sekitar Anda. Terserah, apakah itu kaleng, apakah itu plastik, apakah itu kertas, atau lainnya. Kumpulkan barang bekasnya, pikirkan bagaimana meningkatkan barang yang tidak terpakai tadi menjadi lebih berguna, bernilai, berharga. Jangan lupa pertimbangkan juga alat atau bahan tambahan apa yang diperlukan, dan perhitungkan biayanya, sehingga Anda dapat menilai berapa benefit yang akan diperoleh kalau barang itu dijual misalnya. Ya. Nah, siapkan laporan proyek kecil Anda. Nah, teman-teman sahabat pembelajar kewirausahaan, itulah entrepreneur sejati. Ciri utamanya adalah berinovasi. Mereka orang-orang yang memiliki jiwa yang inovatif, dan tentu saja untuk bisa menjadi inovatif mereka harus kreatif. Be creatively. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa tugas proyek inovasinya. Semangat belajar, semangat menjadi entrepreneur. Learning, doing, and praying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.